Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program podcast Ambil Peran. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial kita lagi nih. Kita sambut saja langsung Bapak Arlan Marzan. Selamat datang Bapak Arlan. Bapak Arlan ini Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa Pak? Ngobrolin apa aja? Ngobrolin apa aja ya. Oke, kita mau ngobrolin air boleh ya? Boleh. Ngobrolin air. Kalau kita udah ngomongin air, kira-kira apa yang muncul di benak Pak Arlan nih selaku Kepala DPUPR? Apa yang muncul di benak ini Pak? Ya kalau bicara tugasnya ya, tugas pasti sungai yang kepikiran, irigasi, udah banjir. Banjir. Dampaknya kita kalau hari ini bencana. mau ngomonginnya irigasi aja kali ya. Irigasi, dan sungai boleh ya. Kita siap, mau ngomongin irigasi dan sungai. Siap. Kira-kira sepenting apa menurut Pak Arlan irigasi untuk kita semua nih? Sepenting itukah sampai harus diperhatikan dan dibuat dinasnya gitu? Oh iya. Sepenting itukah irigasi, gimana Pak Arlan? Ya. Sampai PUPR punya khusus tugas ngurusin sampai irigasi. Ada khusus tugasnya nih. Jadi irigasi itu adalah wadah untuk mengalirkan air. Kenapa sih air harus dialirin? Nah, sekarang kita kaitan dengan air berarti dukungan kepada pertanian. Betul. Air itu sumber kehidupan. Sehingga kalau bicara pertanian paling utama adalah ketersediaan airnya. Nah, gimana cara memastikan ketersediaan air? Itu memastikan bahwa air sampai ke wilayah-wilayah persawahan. Nah, menggunakan apa? Nah, itu jaringan-jaringan irigasi. Kalau jaringan irigasinya nggak baik, ya sawahnya tidak terlayani airnya. Sehingga nanti produksi pertanian akan sangat menurun. Nah, itu kenapa irigasi diperhatiin benar. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada irigasi, kita bisa-bisa nggak makan ya Pak ya? Bisa nggak makan beras Bisa-bisa nggak makan beras, kita makan roti betul. nanti. Oke, jadi sepenting itu kira-kira irigasi untuk kehidupan kita sehari-harinya gitu. Dan untuk di Banten sendiri gitu ya, kan ada banyak banget ya sawah-sawah khususnya di daerah selatan ya Pak ya, kalau sawah itu. Daerah selatan. Dan untuk dari DPUPR sendiri, apa aja sih Pak yang dilakukan untuk irigasi itu? Perbaikan-kah atau apa sih kira-kira? Kalau di PUPR, tupoksi kita irigasi, pertama tentu adalah melihara. Program prioritas kita itu melihara yang ada. Melihara irigasi yang ada, kemudian yang rusak kita perbaiki, itu melalui program peningkatan, yang belum ada kita bangun. Nah, itu programnya pembangunan irigasi. Nah, kalau Banten, ya itu memang salah satu lumbung pangan nasional. Betul. Kita. Kalau Mbak Siva ingat atau tahu, serang itu tuh bahasa Sunda. Artinya apa? Sawah. Nah, artinya memang serang, Pandeglang, fakta Lebak. menarik nih. Ini fakta menarik nih. Fakta menarik nih. Ya, dulu kalau orang mau ke serang artinya ke sawah. Nah, sehingga irigasi itu harus menjadi salah satu nadi kehidupan di masyarakat serang, masyarakat pertanian di Banten. Jadi irigasi ini harus dipelihara, dijaga, diperbaiki, dan juga ditambah juga nih sama PUPR. Dan untuk progresnya tuh gimana Pak? Progres yang entah rehabilitasi ataupun perbaikan dan lain-lain itu tahun ini berapa? Ya, tahun ini kita untuk irigasi itu kurang lebih sekitar 50-an miliar ya yang kita bangun. Nah, 50 miliar. Daerah mana aja tuh? Itu tersebar, kita di Kabupaten Serang, di Pandeglang dan Lebak. Untuk yang didanai oleh APBD. Nah, kemudian secara progres kita insya Allah sudah di 60-70% lah. Sudah 60-70%. Sampai 70% sudah mulai hampir selesai. Dan Alhamdulillah tahun ini kita juga mendapat dukungan dari pusat. Pusat Pak Presiden mengeluarkan Inpres nomor 2, kalau maksudnya Inpres nomor 2 kaitan irigasi, itu wilayah Banten itu mendapatkan kucuran anggaran itu kurang lebih 530 miliar tahun ini. Untuk memperbaiki jaringan-jaringan irigasi yang ada di Provinsi Banten. Dan juga membangun yang baru. Dan membangun yang baru. Kalau untuk yang baru kira-kira udah berapa banyak irigasi baru yang dibangun? Irigasi yang baru kita sekarang tahun ini ada 7 titik. Nah, 7 titik, tapi di Kementerian PU melalui yang menindaklanjuti Inpres itu kurang lebih hampir 30-an kilo dibangun baru. Jadi ya mudah-mudahan sejalan nanti dengan instruksi kebijakan Pak Presiden,
kebijakan Pak Gubernur Banten, bagaimana mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten ke depan. Dari sisi anggaran ini akan terus ditingkatkan terus untuk dukungan kepada pembangunan irigasi. Tapi dari petani sendiri masih ada ini nggak sih Pak? Suka ada masukan-masukan terkait irigasi yang udah ada gitu? Oh iya, kalau petani pasti. Jadi Gimana tuh, ada irigasi itu kan kita dibagi kewenangan juga Mbak. Jadi ada irigasi teknis yang irigasi sekunder kewenangan provinsi. Nanti ada juga irigasi tersier yang langsung ke pertanian itu merupakan kewenangan kabupaten kota. Nah tapi ini juga melalui Inpres ini semua dibantu. Nah, sehingga petani sekarang target pertanian itu indeks pertanaman namanya IP. Jadi IP setahun itu berapa sih? Kalau masih di bawah 2 berarti baru 1 kali masa tanam. Targetnya kita harus di atas 2. Jadi satu bidang sawah nih setahun diharapkan bisa panen lebih dari 2 kali. Nah itu target pertanian itu sederhana sebenarnya secara logika. Sehingga itu ketika 2 kali panen larinya kemana? Berarti kesejahteraan masyarakat petaninya dengan pendapatan yang bertambah ya kan mungkin sejahtera. Kalau yang tahun ini udah bisa kebaca belum tuh datanya? Sekarang kita udah di 2,7 lah untuk indeks pertanaman ya. Artinya secara rata-rata udah di atas 2 kali masa panen. Berarti udah aman ya? Udah aman. Masuknya udah aman indikatornya. Ya. Itu terkait irigasi. Berarti adalah impact dari irigasi itu sendiri begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin terkait sungai nih. Kalau sungai itu kira-kira diapain sih? Katanya dinormalisasi ya. Kenapa sih harus dinormalisasi sih? Kira-kira karena gimana ya? Sungai. Karena ada apanya gitu. Jadi nggak normal jadi si sungai itu. Jadi sungai itu dalam perjalanannya setiap waktu pasti banyak gangguan. Gangguannya apa? Gangguan seperti apa? Dari sedimentasi, dari aliran sungai, aliran air itu pasti membawa material-material seperti batu, lumpur. Nanti lama-lama ada pendangkalan sungai. Kemudian juga ada okupasi dari masyarakat yang membangun di pinggir-pinggir sungai. Oh jadi itu ngaruh juga. Ngaruh, nanti membuat sungai jadi nggak normal jadi gitu gak ya. normal, jadi nggak sempit. Jadi sempit ya. Nah sehingga ada program kita normalisasi. Normalisasi supaya apa? Supaya daya tampung sungai itu kita jaga. Jadi jangan sampai nanti ada pendangkalan, tidak dilakukan normalisasi. Dampaknya apa? Ketika daya tampung sungai itu sudah tidak mencukupi, air ini kan harus pulang dia, harus punya wadah. Betul. Nah wadahnya kemana? Ya ke samping-samping nanti airnya. Jadinya banjir. Gitu. Jadi itulah mengapa kita harus menormalisasikan lagi sungai. Betul. Karena tadi ya ada sedimentasi, kayak penumpukan gitu nggak sih Pak sedimentasi itu? Sedimentasi itu nggak kelihatan ya, tiba-tiba sungainya yang dalamnya 3 meter jadi semeter. Karena jadi dangkal itu akhirnya airnya melebar kemana-mana dan terjadilah banjir. Maka dari itu harus dinormalisasikan lagi. Dengan cara apa sih Pak kira-kira dinormalinnya lagi tuh? Normalinnya sederhana sih, kita keluarin aja sedimentasinya. Jadi kita teman-teman di PUPR selain yang kontraktual, kita menggunakan ekskavator untuk membuang tanah-tanah lumpur itu. Kami juga dengan tim UPT juga melakukan normalisasi secara rutin. Lokasi-lokasi yang memang menjadi lokasi rawan untuk dampak banjirnya kepada masyarakat. Gitu. Tadi secara rutin itu kira-kira berapa kali itu? Apa? Oh rutin tadi kan itu secara bisa rutin itu maksudnya 2-3 kali bulan lah. Kah, atau setahun? Dalam setahun 2-3 kali kita lokasi-lokasi yang memang rawan yang menjadi titik-titik banjir atau titik sumbatan. Nah itu kita lakukan normalisasi. Kalau boleh tahu tuh yang rawan di daerah mana daerah aja? Selatan. Kalau di kita di selatan, tapi paling parah gitu Pak? Paling parah sebenarnya kalau untuk bicara banjir itu Tangerang dampak ya, karena tingkat kepadatan penduduknya tinggi sehingga ketika banjir dampak kepada masyarakatnya tinggi. Tapi kalau pada area pertanian itu ada di selatan. Nah itu tahun ini kami provinsi Pemprov Banten untuk di wilayah Tangerang kita lakukan ada tiga kegiatan, yaitu di Kali Angke dan di Sungai Jaitun di daerah Kabupaten Tangerang. Plus kita juga lakukan perbaikan untuk bendungan. Oh bendungan juga ya? Nah bendungannya juga kita perbaiki. Karena bendungan juga bisa ada sedimentasinya juga? Betul.
Betul, jadi bendungan ada sedimentasi, kapasitas bendung jadi berkurang, kemudian juga ada kadang-kadang pintu bendungannya rusak. Oh, Ketika ada aja banjir gitu harusnya ya yang rusak ya. ada. Dibenerin satu nanti ada lagi yang rusak. Suka gitu Iya, emang. iya. Tapi setelah sejauh ini ya melakukan normalisasi sungai, apakah berdampak langsung Pak dengan pengurangan banjir yang ada di Banten ini khususnya? Insya Allah kita sudah tahun ini kita lakukan normalisasi pertama kita ikut di Cibanten. Cibanten. Nah, Sungai Oke. Cibanten kemarin mungkin teman-teman bisa melihat di berbagai platform ya informasi itu ada Sungai Cibanten kita lakukan normalisasi. Kemudian juga di akhir tahun ini kita koordinasi kolaborasi dengan Pemkot Tangerang dan Kementerian PU kita melakukan normalisasi di Kaliangke. Nah, Kaliangke ya insya Allah ini juga salah satu akan mengurangi dampak banjir di wilayah Tangerang. Tapi kerasa gak nih Pak kira-kira? Kalau di Kerasa banget Cibanten ini insya Allah kemarin kerasa. Kerasa. Ketika Jadi, kita lakukan normalisasi sekarang musim Cibanten, hujan musim hujan, Pasarau sudah tidak terendam banjir. Oke, Jadi ada- berarti kelihatan nih ya Iya, dampaknya sudah dampak mulai. positifnya Iya. dari normalisasi sungai ini gitu. Iya. Oke, tadi ternyata udah banyak banget wilayah-wilayah di Banten yang dilakukan normalisasi sungai dan alhamdulillahnya ternyata berdampak positif gitu. Di musim Desember ini ya, musim berber kan musim hujan ya musim Pak ya, dan berhujan. alhamdulillahnya banjir berkurang gitu ya. Berkurang insya Allah. Tapi ada gak sih kira-kira rencana untuk integrasi antara sungai, waduk, supaya lebih berkelanjutan gitu? Ya, jadi kita nanti akan mulai koordinasi dengan pemerintah pusat juga, bagaimana air ini bisa kita kelola. Jadi jangan sampai ketika hujan banjir, ketika panas kering. Artinya harus ada pengelolaan terhadap sumber daya air. Nanti kita akan coba koordinasi untuk membangun waduk-waduk atau bendung-bendung. Nah ini juga bendung-bendung ini sebagai pengendali banjir, tapi juga nanti sebagai penyediaan air baku. Jadi maksudnya mau menambah bendungan gitu ya? Ya, nanti kita tambah bendungan wilayah selatan, nanti kita koordinasi wilayah utara ya. Jadi nanti akan ada bendungan-bendungan yang akan dibuat supaya itu tadi ya? Ya, kita kelola airnya. Kita kelola airnya, kelola biar kalau airnya. nggak musim kemarau kekeringan, Iya. musim hujan kebanjiran gitu. Tapi kan pasti harus ada sosialisasi kepada masyarakat Pasti. nggak sih? Tapi ada nggak dari PUPR sendiri sosialisasi masyarakatnya itu seperti apa sih? Iya. Dan apa aja yang disosialisasikan? Mungkin bisa disosialisasikan juga nih Iya. untuk pemirsa di rumah biar pada tahu. Ya, jadi kalau tahapannya, yang pasti kan kita selalu bikin kajian. Apa Pak? Kajiannya, Kajian, perencanaannya. oke. Jadi sosialisasi kita itu bukan cuma pada saat bangun. Kita lakukan sosialisasi dari tahap perencanaan. Kita libatkan mulai dari musrenbang tingkat kabupaten kota, bahkan sampai kecamatan ya. Kecamatan itu kita dapat informasi, nanti pada saat kajian kita undang juga mana lokasi yang tepat, mana program yang paling tepat, sehingga ini program termasuk nanti perencanaannya seperti apa ini punya manfaat yang paling maksimal untuk masyarakat. Nanti lokasinya di mana, terus bentuknya seperti apa, itu pasti kita sosialisasikan. Terus, Jadi plus minusnya benar-benar dipertimbangkan Ya, sesuai betul. dengan kebutuhan daerah ya, masing-masing, betul. begitu ya. Kemudian sosialisasi kepada masyarakatnya kira-kira apa Pak? Misalnya kayak rumah-rumah di pinggir sungai, Oh, iya. atau mungkin dan lain-lain deh. Kira-kira ada nggak sih dari PUPR sendiri? Ya, kalau PUPR langsung kita ada, tapi Pak Gubernur selalu mengedepankan bagaimana kita kolaborasi dengan kabupaten kota. Bagaimana mungkin Mbak Sipa pernah mendengar atau melihat ya, gimana kita melakukan kegiatan susur sungai Cibanten. Susur sungai, ngapain aja tuh? Nyusurin Kita sungai ngapain aja tuh? Nyusurin sungai itu mengidentifikasi ada permasalahan apa sih di sungai Oke. kita. Sampah, terus ada bangunan liar yang kira-kira akan menghambat jalur air. Kemudian kita juga melakukan susur sungai Kaliangke di Tangerang. Nah, itu kita dapat dengan Pak Gubernur, dengan Kepala BBSC 2 dan dengan Wali Kota Tangsel dan Wali Kota Tangerang, kita satu perahu tuh. Satu perahu menyusuri Kaliangke, kita Pak Gubernur langsung berdiskusi dengan Wali Kota dan membuat rencana-rencana aksi ini bagaimana penanganan Kaliangke
bukan cuma berdasarkan laporan, tapi berdasarkan benar-benar menikmati langsung perjalanan di Jadi benar-benar Kali Angke. Jadi melihat kelihatan langsung langsung semuanya ya. Ini ternyata butuh normalisasi, ini butuh dilakukan penurapan, ini ya, jadi banyak diskusi-diskusi. Jadi banyak nih karena udah melihat langsung, jadi tahu apa yang perlu diperbaiki. Ya, dan itu gitu ya. secara tidak langsung kegiatan itu menjadi wadah informasi juga kepada masyarakat. Oh ternyata ini punya potensi akan mengganggu pada saat terjadi banjir. Oh ini ada potensi, ini yang harus dilakukan penertiban, ini yang harus. Jadi itu secara langsung ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, sosialisasi kepada masyarakatnya ya akan sangat luas ya. Oh berarti saat penyusuran tuh masyarakat juga dilibatkan ya Pak? Ya kita informasikan juga, kita libatkan relawan ya terutama ya. Gitu. Oke, menarik nih ya tentang ini padahal bahasanya cuma air aja ya. Air mau Ternyata luas kemana-mana. Air tuh luas loh ya, kita bisa ngomongin irigasi, sungai Iya. dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita obrolin. Karena emang air tuh sepenting itu sih. Iya. Kalau nggak ada air, wassalamualaikum Iya, nggak deh bisa kita. ngopi juga kita kan Nggak bisa kalau ngopi, nggak bisa makan ya Pak ya. Jadi sepenting itulah air bagi kehidupan kita sehari-hari. Iya. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak Iya, lagi nih sama-sama, untuk Mbak. Pak Arlan yang sudah memberikan wawasan kepada penonton dan juga informasi yang komprehensif ya. Pokoknya semoga nih teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan manfaatnya. Amin, amin. Dan bisa diimplementasikan juga hal-hal yang positifnya gitu untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik pemirsa yang sudah menonton sampai dengan selesai program ini, terima kasih banyak. Saya Yashifa Yasmin, pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.